Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah video mengenai pembuatan RAB dengan Excel untuk rumah atau gedung sederhana. Ikuti video ini sampai akhir agar lebih paham. Komputer Mendoan Channel, kali ini saya akan membagikan sebuah video pembuatan RAB atau rencana anggaran belanja sebuah gedung sederhana. Nah, caranya di sini kita menuliskan RAB, nah, terus pekerjaan, lokasi, volume, dan tahun anggaran. Untuk tabelnya di sini nomor itu pada kolom A, sedangkan ini kadang terdiri dari nomor-nomor kecil seperti ini, itu di kolom B, berarti disisipkan tanpa garis ini. Nah, kemudian untuk membuat titik 2 yang sini agar rata, ini membuat lagi satu kolom, yaitu di kolom D. Nah, berarti kolom C untuk menulisan item-itemnya, kolom D itu karena di sini untuk menulis titik 2. Jadi belum tentu satu kolom ini adalah satu kolom di Excel. Nah, itu tidak masalah. Nah, begitu juga volume. Volume di sini satuan angkanya tertulis dalam kolom sendiri, yaitu kolom E, sedangkan satuannya tertulis dalam kolom E. Maksudnya agar tertulis satu kolom tersendiri agar bisa dioperasikan dengan operasi matematika di sini, yaitu sebuah perkalian. Berarti ini adalah ini kali ini, caranya ya sama dengan ini kali ini, seperti itu. Nah, makanya dibuat kolom tersendiri. Nah, pembuatan kolom di sini, nah, caranya di sini setiap kolom tidak tentu bergaris, ya, setiap kolom tidak tentu bergaris. Nah, di sini untuk yang ini, misalnya saya misalkan aja agar ini tidak bergaris, berarti di home ini pada border ini kita klik aja more border. Kemudian yang tengah tidak bergaris, berarti ini diklik, dihilangkan. Nah, seperti ini. Oke, berarti nanti tengah tidak bergaris walaupun terdiri dari 3 kolom. Begitu juga volume. Berarti kita sorot dari awal sampai akhir di border ini, pilih pilih more border. Nah, yang tengah berarti ini sudah tidak bergaris. Kalau ini bergaris berarti dihilangkan seperti ini. Oke, jadi walaupun 2 kolom tapi terlihat pada cetakan nanti satu kolom karena tidak bergaris. Untuk melebarkan dan menyempitkan kolom seperti ini, saya anggap teman-teman sudah paham. File Excel ini sudah saya tulis di kolom deskripsi. Kalau teman-teman mau download, tinggal klik saja linknya. Nah, di sini akan saya ulas agar teman-teman saat membuat sendiri itu lebih paham. Nah, saya ulas satu persatu di sini. Untuk membuat upper seperti ini, meter persegi atau meter kubik. Nah, di sini caranya di sini, misalnya saya contohkan di sini, tulis saja seperti biasa M3 seperti ini kalau meter kubik. Nah, kemudian angka 3-nya ini disorot, bisa nyorot di sini, bisa juga nyorot di sini. Pada font ini, nah, tulis strike out seperti ini. Nah, maksudnya superscript. Oke, maka saat dia akan naik. Nah, kalau turun misalnya H2SO4 misalnya, H2SO di sini biar lebih luas, H2SO4 misalnya asam sulfat, berarti 4-nya di sini diedit, font subscript, turun, dia turun. Begitu juga angka 2-nya font subscript. Oke, ini kenapa dia nggak turun, karena formatnya lupa, masih format mata uang. Nah, general
Jadi format juga menentukan. Berarti saya tulis ulang di sini. H2SO4. Jadi kalau langsung menuliskannya di sini, font ini subscript, oke. Terus yang duanya font subscript, oke. Nah, ini berarti sekarang sudah turun 2 dan 4-nya. Nah, selanjutnya naik turun sudah. Untuk memformat mata uang, jadi setiap penulisan angka kita harus murni menulis angka seperti di layar penulisan ini, angka mutlak. Nah, untuk memunculkan RP serta titik pemisah ribuan itu di sini kita dengan cara diblok semuanya dari awal sampai akhir. Pada number nih, pilih number, formatnya adalah akunting atau akuntansi. Nah, di sini pilih mata uangnya rupiah. Nah, kalau memang pakai angka di belakang koma, ditulis saja 2. Nah, seperti ini. Nah, saya undo. Seandainya pakai format rupiah itu ada 2 macam ya. Sekarang untuk dibedakan, number di sini akunting dan surensi. Bedanya kalau surensi itu mepet dengan angkanya. Ini saya coba. Nah, ini mepet dengan angkanya. Di sini bukan benar ataupun salah, tapi tinggal selera teman-teman mau pakai yang mana. Kalau dia mepet dengan marginnya berarti pakai akunting. Kalau mepet dengan angkanya dia pakai surensi. Saya undo. Untuk menjumlah masing-masing sub mungkin sudah paham dengan cara summary seperti ini. Klik ini. Oke. Nah, ini sudah dijumlah masing-masingnya. Berarti setiap subjudul summary, subjudul summary, seperti itu. Untuk menjumlah sel yang berselang-seling baris seperti ini, untuk menjumlah totalnya, di sini, nah misalnya ini berselang-seling baris untuk menjumlah subtotal dari 8, kita tekan tanda sama dengan plus, terus kita jumlahkan satu persatu. Seperti ini, plus ini dan seterusnya. Nah, berarti subtotal ini kalau sudah selesai tekan enter. Berarti di sini subtotalnya adalah di double klik dia muncul H75, H70 dan seterusnya dengan warna yang berbeda-beda untuk mengecek sudah kesorot semua apa belum. Ini berarti jumlah dari 8. Nah, kemudian jumlah totalnya adalah sama prosesnya, tekan sama dengan, terus ini tekan tanda plus, berarti masing-masing Romawi, dan seterusnya. Nah, sudah sampai atas, tekan enter. Nah, untuk mengecek kita bisa mendouble klik, klik. Nah, ini yang sudah berwarna apakah sudah betul apa belum. Ini pertama, warna pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Nah, ini. Nah, berarti sudah tidak ada yang terlewat.
untuk memunculkan angka di belakang koma ini dengan menekan increase. Untuk membulatkan, nah di sini pakai round. Kadang kita membutuhkan pembulatan. Nah, ini misalnya mau membuang angka 654-nya. Fungsi untuk pembulatan adalah round. Round seperti ini, kurung buka, mana yang akan dibulatkan. Ini. Terus angka di belakang koma mau berapa? Nah, pemisahnya adalah koma, 0 angka di belakang koma. Nah, berarti dia dibulatkan ke depan. 66-nya jadi dihilangkan, dibulatkan ke depannya. Tapi fungsi round itu cuma menghilangkan angka di belakang koma. Nah, berarti kalau pembulatannya mau ke ribuan terdekat, berarti 655 itu dibulatkan. Berarti caranya di sini round. Nah, ini dibagi dulu dengan 1000. Ini dibagi ya per 1000. Nah, terus baru pemisah angkanya 0, pemisah desimalnya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau seperti ini jadinya dia dibagi 1000, jadinya 86.000 yang tadinya 86 juta. Nah, maka ini terus dikalikan 1000. Jadi dibagi dulu 1000, kalikan lagi 1000 untuk menghilangkan koma dengan round, menghilangkan ratusan dengan round seperti ini. Kadang kita membutuhkan teks terbilang ya di sini. Teks terbilang kalau menuliskan secara manual sering terjadi kesalahan, dan jika ada perubahan kita harus selalu merubahnya kembali. Fungsi terbilang di sini juga bisa dimunculkan. Nah, kalau sudah dimunculkan, tinggal tulis saja sama dengan terbilang. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau belum, jika teman-teman belum memiliki fungsi terbilang, ini bisa di-download pada Google, itu banyak sekali. Lah, cara mengaktifkannya, diklik custom ribbon seperti ini, PD add in, ini add in, pilih go. Nah, di sini pilih browse untuk mencari fungsi terbilangnya. Nah, saya sudah mendownload, dan download itu banyak sekali, tulis saja di Google terbilang seperti itu. Nah, ini terbilang saya sudah mendownload. Nah, ini terus oke. Jadi mendownload terbilang di Google itu banyak, download saja. Terus cara mengaktifkannya seperti tadi, kita pilih sama dengan, terus kita tulis terbilang, kurung buka, mana yang akan terbilangkan seperti ini, kurung tutup, enter. Ini langsung dia muncul 86 juta. Nah, jika kita mau menambahkan teks terbilang, jadi tidak langsung 8 juta seperti itu, bisa ini geser terlebih dahulu dengan move seperti ini di kolom yang diinginkan, baru sini nulis terbilang. Tapi kendalanya kadang selnya, mengatur selnya jadi tidak cukup seperti ini baru terbilang gitu. Nah, caranya di sini agar langsung digabung dalam satu sel, nah, saya ulangi, di sini saya hapus, sama dengan terbilang teks terlebih dahulu, teks terbilang berarti nanti tulisan terbilang dengan diapit dengan tanda petik, spasi titik 2. Ingat, tulisan terbilangnya itu adalah teks yang nantinya tertulis terbilang. Nah, kemudian menggabungkan teks dengan tanda N sama dengan
Nah, yang belakang ini baru fungsi terbilangnya. Nah, seperti ini. Berarti terbilang yang atas, yang depan ini adalah nanti tertulis tag terbilang, sedangkan terbilang yang belakang adalah rumus terbilang untuk menterbilangkan ini. Nah, ditekan enter. Ini 80 juta. Saya contohkan di sini biar dekat, saya dekatkan di sini untuk fungsi terbilang. Berarti sama dengan untuk mengawali rumus, petik memberitahu bahwa ini adalah sebuah tag. Terbilang ini adalah terbilang tag spasi titik 2, agar antara titik 2 dengan tulisan angkanya tidak terlalu mepet, saya dikasih spasi lagi, baru petik. Setelah itu penggabungan antara teks dengan rumus itu pakai N atau dan di sini. Baru fungsi terbilangnya. Berarti ini adalah yang adalah fungsi terbilang. Nah, terbilang kurung buka, angka yang mau diterbilangkan ini kurung tutup. Sehubungan mau ditulis rupiah di belakangnya, berarti dan lagi, kasih spasi agar tidak terlalu mepet, kemudian petik untuk teksnya yaitu rupiah, petik lagi. Berarti teks memang harus diapit dengan tanda petik. Kita tekan enter. Nah, maka di situ terbilang 123.691.000 rupiah. Nah, kalau rupiahnya masih kurang, ini spasinya harusnya setelah petik seperti ini. Nah, jadi 123.690.000 rupiah. Nah, itulah video tutorial pembuatan RAB mempergunakan Excel. Nah, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan ataupun saran-saran bisa ditulis di kolom komentar. Nah, jika suka tekan like, jika tidak suka tekan jempol ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Nah, tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendo.